Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam video kali ini kita akan membahas dengan tuntas konsep remedial dalam upaya memperbaiki hasil belajar siswa. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam pembelajaran biasanya kita sebagai guru setiap di awal tahun pembelajaran menentukan tujuan pembelajaran dan merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Dan dalam pembelajaran, untuk mengukur hasil pembelajaran diperlukan penilaian atau disebut asesmen, baik itu asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Dari hasil asesmen, biasanya kita dapati siswa menjadi kategori. Ada yang sudah mencapai KKTP, ada pula yang belum mencapai KKTP. Bagi yang sudah mencapai KKTP, maka melanjutkan TP berikutnya. Namun, bagi yang belum mencapai KKTP, maka perlu dilakukan intervensi perbaikan atau yang disebut dengan remedial, baik remedial secara keseluruhan TP maupun remedial untuk TP tertentu saja. Selanjutnya, bagaimana teknis remedial sebenarnya dan bagaimana pelaksanaannya serta tindak lanjutnya? Simak video ini sampai tuntas. Bapak Ibu guru, setelah kita memahami terkait dengan konsep remedial dan juga langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam proses pelaksanaan remedial, selanjutnya akan kami sampaikan terkait dengan SOP atau standar operasional prosedur terkait dengan pelaksanaan program remedial yang akan kita laksanakan. Tujuan utamanya adalah mengatur pelaksanaan remedial untuk membantu siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk kurikulum 2013 kelas 9 atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP untuk kelas 7 dan 8, dan memastikan pemerataan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Jadi tujuan utamanya adalah agar terciptanya pemerataan pemahaman di seluruh peserta didik. Yang kedua, ruang lingkupnya. Prosedur ini berlaku bagi siswa yang belum mencapai KKM atau KKTP pada penilaian formatif, sumatif, atau asesmen lainnya. Dasar hukumnya, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Yang ketiga, kebijakan MTs Al-Kausar terkait program remedial dan pengayaan. Definisi remedial yaitu program perbaikan yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar
sesuai KKM atau KKTP. Ya, ini dua istilah karena di sekolah kita menggunakan dua kurikulum, yaitu kelas 7 dan kelas 8 kurikulum Merdeka dan kelas 9 kurikulum 2013 untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi tertentu. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama, identifikasi siswa yang membutuhkan remedial. Pertama, silakan Bapak Ibu menganalisis hasil penilaian siswa berdasarkan KKM atau KKTP yang telah ditetapkan. Yang kedua, siswa yang memperoleh di bawah KKM atau KKTP diwajibkan mengikuti program remedial. Ketiga, guru memberitahukan siswa yang akan mengikuti program remedial ya, atau dan juga orang tua melalui wali kelas mengenai perlunya mengikuti remedial. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melaksanakan program remedial, silakan siswanya diberitahukan terlebih dahulu dan juga bisa diberitahukan orang tuanya melalui wali kelas agar siswa tersebut dapat mengikuti program remedial. Yang kedua, perencanaannya. Nah, guru menyusun rencana pelaksanaan remedial, meliputi metodenya apa yang digunakan untuk pelaksanaan program remedial. Metodenya bisa berupa pembelajaran ulang atau diskusi kelompok atau latihan soal tambahan atau asesmen ulang. Silakan nanti Bapak Ibu menentukan metode apa yang cocok untuk remedial yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, bentuk remedialnya seperti apa? Apakah pembelajaran ulang materi tersebut dengan penjelasan yang lebih ringan dan sederhana, atau penugasan individu atau kelompok ulangan remedial tentu dengan soal yang berbeda dari ulangan sebelumnya. Nah, untuk jadwal remedialnya ditentukan berdasarkan kesepakatan guru dan siswa tanpa mengganggu jadwal pembelajaran atau asesmen. Jadi setelah asesmen yang sudah kita lakukan selama 2 pekan ini, silakan nanti Bapak Ibu Dewan Guru untuk menentukan jadwal remedialnya kapan. Yang terpenting satu siswa tidak sampai mengikuti remedial 3 mata pelajaran dalam 1 hari. Lokasinya silakan Bapak Ibu tentukan di mana lokasinya. Bisa di kelas, di lab komputer, atau di perpustakaan, atau tempat lain yang kondusif. Tentu saja kami panitia sudah menentukan ruang-ruang yang akan digunakan untuk remedial. Adapun pelaksana remedialnya, pertama, guru memberikan bimbingan sesuai metode yang direncanakan. Yang kedua, siswa melaksanakan tugas atau asesmen remedial sesuai dengan arahan guru. Yang ketiga, guru memastikan bahwa remedial dilakukan dengan suasana yang mendukung proses belajar. Keempat, penilaian hasil remedial. Yang pertama, guru mengevaluasi hasil remedial siswa dengan memberikan penilaian berdasarkan hasil remedial. Nah, setelah dilakukan remedial, apakah siswa yang mengikuti program remedial nilainya meningkat atau masih belum mencapai KKM atau KKTP. Jika siswa belum mencapai KKM setelah remedial,
guru melakukan evaluasi ulang dan menentukan tindak lanjut sesuai kebijakan madrasah. Silakan Bapak Ibu, apabila remedial pertama ternyata siswa belum mencapai KKM atau KKTP, maka bisa dilakukan remedial yang kedua. Ternyata setelah remedial kedua masih juga belum mencapai KKM atau KKTP, Bapak Ibu bisa melakukan remedial yang ketiga. Tentu saja dengan metode teknik yang lebih sederhana sehingga siswa dapat mencapai KKM atau KKTP yang sudah ditentukan. Yang kelima, dokumentasi dan pelaporan. Guru mencatat pelaksanaan remedial dalam daftar remedial, meliputi daftar nama siswa yang mengikuti remedial, metode dan materi remedialnya seperti apa, serta hasil evaluasi remedial. Nah, nanti Bapak Ibu yang melaksanakan program remedial silakan mengisi lembar format remedial yang sudah kami tentukan. Nah, untuk filenya bisa dilihat di deskripsi ya. Nah, silakan nanti diisi mata pelajarannya apa, kelasnya kelas berapa, semester berapa ya, lalu KKM-nya atau KKTP-nya berapa. Silakan ditulis di sini ya. Kalau kelas 9 berarti kurikulum 2013 dan KKTP untuk kurikulum Merdeka. Lalu nomor standar kompetensinya berapa, kompetensi dasarnya apa ya. Lalu ditulis di sini peserta didiknya siapa saja yang mengikuti remedial, lalu nilai sebelum remedialnya berapa, nilai sesudah remedialnya berapa, serta jenis atau bentuk remedialnya apa, apakah melalui tes atau penugasan atau portofolio. Nah, ini contohnya sudah kami sertakan di sampingnya, yaitu misalnya di sini mata pelajaran PPKN, kelasnya misalnya kelas 71 full day, semester 1, KKM-nya atau KKTP-nya 75, nomor standar kompetensinya 3.3. Nah, misalnya kalau standar kompetensi ini kan untuk kurikulum 2013. Kalau kurikulum Merdeka itu nomor tujuan pembelajaran ya, lalu tujuan pembelajaran Nah, tujuan pembelajarannya apa? Misalnya, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman NKRI. Nah, peserta didiknya misalnya Pulan, nilai sebelum remedialnya 65. Lalu setelah remedialnya, dia mendapatkan nilai 78. Bentuknya apa? Atau jenis remedialnya seperti apa? Yaitu dengan melalui tes. Misalnya Pulana, sebelum remedialnya nilainya 55, sesudah remedial nilainya 80. Jenisnya juga menggunakan tes. Bisa saja misalnya nanti jenisnya berupa penugasan atau juga jenisnya berupa portofolio. Nah, itu bisa saja, silakan disesuaikan dengan jenis atau bentuk remedial yang Bapak Ibu laksanakan. Nah, kita kembali ke SOP-nya. Guru melaporkan hasil remedial kepada wali kelas dan atau wakabid kurikulum. Jadi nanti setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan program remedial, silakan didokumentasikan nilainya di lembar format remedial dan juga dilaporkan kepada wali kelas masing-masing atau kepada kami wakabid kurikulum. Nah, lalu yang F, larangan.
Satu, guru tidak diperkenankan memberikan soal remedial yang identik dengan soal penilaian utama. Ya, jadi usahakan soal-soal yang di remedial tidak sama dengan soal saat penilaian utama ya. Yang kedua, siswa yang tidak mengikuti remedial tanpa alasan yang jelas dianggap tidak memanfaatkan haknya untuk perbaikan nilai. Yang ketiga, pelaksanaan remedial tidak boleh dilakukan dengan memberikan tekanan atau paksaan kepada siswa. Jadi Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan program remedial tidak boleh ya melakukan pemaksaan atau tekanan kepada siswa, sehingga nanti dikhawatirkan program remedial menjadi program hukuman bagi siswa yang nilainya di bawah KKM ya. Jadi tumbuhkan kesadaran siswa untuk mau memperbaiki hasil belajarnya. Penutup, SOP ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan remedial dan harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Revisi dapat dilakukan jika terdapat kebijakan baru atau kebutuhan perubahan di lingkungan MTSA Kauser dan ditetapkan di Depok tanggal 2 Desember 2024. Jadi ini SOP program remedial yang akan kita laksanakan. Silakan Bapak dan Ibu guru yang akan melaksanakan program remedial mengacu kepada SOP yang sudah kami tentukan.